Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, ya. Kemudian dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan, kemudian juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Bobby Maulana bersama Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita, di mana insya Allah lewat program ini kita bisa belajar untuk meningkatkan iman, ketakwaan, juga memperbaiki akhlak kita lillahi ta'ala. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Pemirsa, pagi hari ini kami akan menghadirkan satu tema yang Masya Allah nih bagus sekali. Ini berhubungan dengan seluruh struktur di acara Siraman Kolbu, khususnya tausiah-tausiahnya Pak Ustadz Danu dan kajian-kajiannya Pak Ustadz Danu. Yaitu tahan amarahmu, jannah menantimu. Wah, la tagdob walakal jannah ya Pak Ustadz ya. Iya. Subhanallah. Ini Pak Ustadz sering bilang kan, jangan marah. Marah itu mendatangkan banyak hal Pak Ustadz. Ya. Kalau ada narasumber kesini, misalkan contoh nih kepalanya sakit. Wah ini pasti ada kejengkelan yang dipikirkan, campur marah lagi. Iya. Banyak sekali yang berkaitan dengan marah. Silakan tausiahnya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal wabarakatuh. alamin. Tema kita adalah tahan amarahmu, jannah menantimu. Ya. Tahan amarah, surga menanti. Ya memang salah satu dalam hadis Nabi ceritakan, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, maka surga akan kita dapatkan. Itu sudah dijelaskan. Dan bagaimanapun juga tidak marah itu atau menahan marah itu sebenarnya ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Betul. Ketakwaan kita itu ada beberapa hal unsur takwa. Sholat kita bisa istiqomah itu juga takwa. Puasa bisa istiqomah di bulan Ramadan itu juga takwa. Kemudian menjaga mulut, tidak berbicara kasar, senantiasa lemah lembut. Kenapa kamu tidak mau berbicara kasar dan selalu lemah lembut? Karena Allah. Kenapa? Karena Allah menyuruh. Nah itu takwa sudah. Dan ketakwaan itu ada beberapa, banyak sebenarnya ya. Kalau dalam Quran itu diceritakan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anin nas. Jadi salah satu atau beberapa unsur ketakwaan itu adalah orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Ya, dia ada rezeki berlebih, dia menafkahkan hartanya, sedekah, infak dan sebagainya banyak. Nah, itu di waktu lapang dia punya harta, dia tetap menafkahkan, dia waktu sempit dia menafkahkan. Kemudian apalagi wal kadhiminal ghaidha. Ini orang yang menahan amarah. Orang menahan amarah itu bukan mau marah ditahan diem enggak dikeluarin. Bukan begitu. Itu marah tuh disimpan. Orang menahan amarah itu tahu ini masalah ini bikin dia marah, dia nggak mau ngeluarin. Yang dia keluarin hanya cuma istighfar, muji Allah, istighfar, muji Allah. Nah yang dikeluarin itu. Istighfar, muji Allah, itulah menahan amarah. Jadi bukan marah yang disimpan di sini, enggak. Kemudian selain itu ada orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Allah itu sudah menceritakan orang yang takwa salah satunya adalah tadi menafkahkan hartanya lapang dan sempit. Kemudian tidak emosi, tidak marah. Kemudian orang yang senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah ini unsur takwa. Apakah kita itu sudah masuk di kriteria seperti Allah atau tidak? Kalau umpamanya kita itu bilang jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah kepada orang lain, menyuruh orang lain tidak marah tapi kita marah, beda lagi. Ya, kita kena salah satu ayat Allah, kabura maktan indallahi antakulu malataf'alun. Allah amat murka, ini kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak menjalankan. Kena lagi. Jadi seseorang penceramah, pendakwah, ustadz, para kiai, ulama dan sebagainya. Kalau dakwah itu disesuaikan dengan dirinya masing-masing. Kalau tidak, beliau akan bersaksi nanti di akhirat. Apa yang dikatakan memang benar, tapi kalau tidak dilakukan itu menjadi bumerang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Ustadz. Baik pemirsa, selanjutnya akan memberikan tausiah pagi hari ini. Kita persilakan langsung saja kepada Pak Ustadz Zaki Muhammad. Silakan Pak Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada dari ujung Aceh sampai ujung Papua yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa Siraman Kolbu yang baik hati, jadi orang yang gampang marah, orang yang gampang emosi pasti hatinya lebih identik kepada ghuswatul mayit atau ghuswatul qalbi. Ya. Berbeda orang yang hatinya lemah lembut, Bang Bobi. Iya, Pak Ustadz. Orang yang hatinya lemah lembut, sabar, insya Allah itulah cermin daripada kolbun salim. Karena kolbun salim itu sendiri merupakan buah daripada hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bang Bobi punya ciri dalam kehidupan. Ah, gimana tuh, Pak? Apa ciri yang pertama orang yang hatinya kolbun salim? Pertama, dia ngomong tidak letak-letuk, tidak pernah nyinyir dengan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Yang kedua, hatinya tidak kecewa bila nggak dapat pujian. Yang ketiga, yang paling penting Bang Bobi adalah hatinya tidak pernah marah ketika ada orang lain menyakiti hatinya. Kenapa dia nggak marah? Orang yang hatinya kolbun salim itu sadar Bang Bobi bahwa penghinaan yang diterima daripada orang lain itu sebenarnya lebih simpel daripada keburukan hati yang sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semuanya pemirsa. Wal kadziminal ghaidza wal 'afina 'anil nas. Ayat ini singkat, tetapi substansinya luar biasa. Artinya orang yang qalbun salim itu yang pertama bisa menahan amarahnya dan bisa memaafkan orang yang telah menyakiti hatinya. Contoh baginda Rasulullah. Rasul dikatakan sebagai manusia pilihan, maka Rasul tidak gila pujian. Rasul seorang manusia yang uswatun hasanah, maka Rasul tidak pernah marah. Dalam sejarah baginda Rasulullah berdakwah, Rasul pernah dakwah ke kota Taif, Bang Bobi. Bayangkan Bang Bobi, dakwah bukannya disambut, tapi disambit. Bukannya dipuji, tapi dimaki. Tetapi pemirsa, Rasul sabar. Rasul tidak marah. Justru Rasul mendoakan orang-orang bangsa Taif ini, wahai para malaikat-malaikat Allah, aku bersaksi kepada Allah dan aku meminta kepada Allah, walaupun mereka jahiliyah, walaupun mereka membenci diriku, tetapi aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan juga lahir keturunan orang-orang yang soleh daripada bangsa-bangsa yang jahiliyah ini. Intinya pemirsa, mari sama-sama kita lembutkan hati kita, menjadi orang yang lebih sabar dan tidak pernah kecewa dengan tidak punya pujian dan juga tidak pernah marah bila hati kita disakiti oleh orang lain. Haji Markum dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu Pak Ustadz. Ini Haji Markum orangnya sabar juga kayaknya. Jatuh mulu dompetnya sabar. Bisa kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Pak Ustadz, langsung kita masuk ke narasumber yang pertama. Tarik, Mang. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wah. Kenapa? Yuk. Kenapa ini? Istighfar Ibu. Istighfar dulu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tenang ya Bu ya. Tenang. Ya. Bagus. Astagfirullahaladzim. Oke. Sekarang silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Nama saya Kartina, usia 45, asli dari Indramayu, tempat tinggal di Halim. Oh, Ibu Kartina, 45 tahun, asli Indramayu, tinggal di Halim. Ini suami? Iya. Oke, baik. Ibu, sekarang pekerjaan selain ibu rumah tangga ada apa? Pekerjaan apa? Nggak ada. Ibu rumah tangga aja. Tadi kenapa teriak-teriak? Mau pulang. Kenapa mau pulang? Gak mau lihat Ustadz Danu. Kenapa nggak mau lihat Pak Ustadz? Gak mau.
Tenang, santai Bu ya, santai ya, tenang. Saya mau pergi aja kalau Jangan gitu. dong, jangan Pak Kiai, tunggu dong. gitu. Jangan, Iya. masa saya mau dijadiin tumbal? Nanti siraman kolbu bersama Ustadz Danu. Kalau nggak bisa siraman kolbu bersama Cak